Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang patut kita syukuri adalah nikmat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tergerak untuk terus beribadah. Dan di antara ibadah yang mulia adalah dengan menimba ilmu agama. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kemudahan untuk menjalankannya. Dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima dan menjadi pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi dan kita masih dalam pembahasan hadis yang kedua. Sebagaimana yang kita ketahui, hadis yang cukup panjang, hadis Jibril ya alaihi salam, lebih dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam, ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menemui nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan agama kepada para sahabat. Datang dengan sosok manusia, bertanya tentang perkara-perkara penting dalam agama, apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan kita masih dalam pembahasan tentang iman dan rukun-rukunnya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas rukun iman kepada Rasul. Ya. Para hadirin sekalian, iman kepada Rasul ini salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap hamba. Bahkan keimanan seseorang tidak sah sampai dia mengimani semua nabi dan rasul. Membenarkan bahwa Allah Ta'ala mengutus mereka untuk menunjuki dan membimbing manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat kelima, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh ia telah sia-sia amalnya dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan termasuk sebab kekufuran adalah dia tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah Ta'ala berfirman, "Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Dan begitu pula disebutkan dalam hadis yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawi tentang iman, bahwa beriman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa iman kepada rasul merupakan rukun yang wajib diyakini oleh setiap hamba. Bahkan sebagaimana kita katakan, orang yang tidak beriman kepada nabi dan tidak beriman kepada rasul merupakan sebab ia kufur, ya, kufur setelah keimanannya, dia dianggap kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi ketika ada seseorang yang kufur kepada salah seorang nabi, itu sejatinya dia telah kufur kepada seluruh nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala menegaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, "Kadzdzabat qaumu Nuhin
al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal realita yang ada adalah mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Akan tapi disebutkan dalam Al-Quran, sejatinya mereka mendustakan seluruh nabi dan rasul. Kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Jadi ketika ada seseorang yang kufur kepada salah seorang rasul, sejatinya dia telah mendustakan seluruh rasul. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Baik, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ada beberapa hal yang wajib kita yakini tentang kenabian atau kerasulan. Yang pertama, di setiap kurun waktu, zaman, pasti ada rasul yang diutus. Setiap zaman, setiap umat, ada seorang rasul yang diutus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah taala saja dan jauhilah taghut. Taghut, kesyirikan, kesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu taghut. Jadi setiap umat, zaman, kondisi ada rasul yang diutus untuk mendakwahkan kebenaran. Mengajak manusia kepada Islam. Mengajak manusia kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang wajib kita yakini. Bahwa di setiap kondisi, setiap zaman, di setiap umat, setiap kurun waktu, ya, ada nabi yang diutus. Ada seorang nabi atau seorang rasul yang diutus. Kemudian yang kedua, yang wajib kita yakini bahwa an-nubuwah, kenabian, warisalah, kerasulan, itu adalah anugerah ilahi yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia. Tadi kita sudah ketahui bahwa setiap umat, setiap kurun waktu, itu ada nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utus. Nah, diutusnya nabi dan rasul, itu sebuah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat tersebut. Sehingga diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita dan kita seluruhnya saat ini merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Diutusnya beliau itu adalah kenikmatan dan anugerah yang sangat besar. Karena setelah kehendak dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kebenaran, sampai saat ini kita tahu mana yang benar, mana yang keliru. Kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu yang beliau bawa, dengan ajaran yang beliau sampaikan, Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia itu memiliki tabiat buruk yang senantiasa condong kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Jiwa manusia selalu condong kepada keburukan. Yang mana hal ini menyebabkan seringkali terjadinya perselisihan di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu manusia membutuhkan pembimbing yang menunjukkan kepada kebenaran, kepada jalan yang benar. Nah, sehingga melihat kondisi manusia seperti ini, diutusnya nabi dan rasul itu merupakan anugerah yang sangat besar. Ya. Sekarang kita ada perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keputusan yang benar, keputusan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan yang ada. Sengketa tanah lah, apalah. Kalau kita kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan menemukan solusi terbaik. Sehingga diutusnya Nabi dan Rasul itu merupakan anugerah yang sangat besar, yang wajib kita syukuri. Darinya setelah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan petunjuk. Sebuah kenikmatan yang begitu besar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalam sebuah doa Nabi SAW memanjatkan doa kepada Allah taala, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku meminta kepadamu
petunjuk, kemudian ketakwaan. Dijelaskan oleh para ulama. Kenapa didahulukan petunjuk sebelum takwa? Kenapa nggak minta takwa terlebih dahulu? Karena jawabannya adalah petunjuk itu yang bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan. Sementara ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang dia anggap itu bagian dari amal ketakwaan, tapi ternyata menyelisihinya. Contoh, ada orang-orang yang beribadah, yang dia rasa, yang dia kira ibadah ini mendatangkan ketakwaan. Tapi ternyata ibadah tersebut tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tidak mendapatkan petunjuk. Maka itu bukan sebuah ketakwaan. Maka kita perlu petunjuk terlebih dahulu. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana ibadah yang disyariatkan, mana yang tidak. Maka dengan petunjuk kita bisa terarah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Sehingga sekali lagi diutusnya Nabi, diutusnya Rasul itu merupakan karunia dan anugerah yang sangat besar kepada umat manusia. Kemudian poin yang ketiga yang wajib kita yakini berkaitan dengan kenabian dan kerasulan, bahwa kenabian atau kerasulan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala semata, ya, dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan sesuatu yang bisa diraih, dilatih oleh seseorang. Tidak sebagaimana keyakinan agama lain. Ada yang berkeyakinan saya bisa menjadi titisan ini, titisan itu dengan cara apa? Bertapa, bersemedi di gua selama 30 tahun tanpa makan dan minum kalau masih hidup. Ya. Ada yang memiliki keyakinan tersebut. Tapi dalam Islam tidak demikian. Keyakinan di dalam agama Islam, kenabian itu anugerah ilahi semata. Ya. Ketika ada yang bertanya, kenapa Nabi yang terakhir dipilih dari orang Arab, Quraisy, kenapa tidak dari Indonesia, terkhususnya dari Banjarmasin misalnya? Kenapa? Karena itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala mengatakan, Allahu yastafi, dalam surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kata yastafi itu berbeda dengan kata yakhtaru. Yang paham bahasa Arab, yastafi dengan yakhtaru secara arti bahasa Indonesianya sama, memilih. Ana akhtaru, saya memilih. Tapi berbeda dengan kata istafa yastafi. Orang-orang yang terpilih dari kata istafa yastafi itu betul-betul murni, layak, cocok untuk dijadikan sebagai seorang nabi. Dan Allah Ta'ala tidak mungkin salah pilih. Allah Ta'ala tidak mungkin salah pilih. Allah Ta'ala tidak mungkin mengutus malaikat Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril alaihissalam salah memberikan wahyu sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Malaikat Jibril dipandang berkhianat karena salah menyampaikan wahyu yang seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata salah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ada yang mikir demikian? Maka jawabannya tidak. Allah tidak mungkin salah pilih. Dan Allah tidak mungkin salah utus malaikat Jibril alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang dipilih untuk menjadi nabi terakhir dan khatamul anbiya wa sayyidul mursalin. Dia adalah penutup para nabi dan sayyidnya para mursalin. Nah, nabi dan rasul yang diutus. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 105 Allah Ta'ala berfirman, wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmat, kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Nah, sekali lagi kita ambil pelajaran di sini, poin yang ketiga ya, bahwa kenabian atau kerasulan murni pilihan dari Allah. Bukan sesuatu yang bisa diraih dengan usaha, dengan latihan, ya. Mungkin dia ibadah terus menerus, kemudian puasa terus menerus, puasa dahar misalkan, ya. Kemudian menjadi seorang nabi, mengaku sebagai seorang nabi, maka tidak bisa dilakukan. Karena kenabian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau menjadi wali, Ustaz? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Bisa. Apakah untuk menjadi wali, mohon maaf, yang hanya garis keturunan Arab saja atau orang Banjar asli juga bisa jadi wali? Semua orang-orang yang beriman
bisa menjadi seorang wali. Bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah iman dan takwa. Ya, iman dan takwa. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kullu man kana lillahi taqiyan, kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia dilihat, dipandang di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang wali. Semakin bertakwa, semakin taat, maka dialah seorang wali. Ya, maka dia adalah seorang wali. Rajin ibadahnya, taat dalam beribadah, dalam beragama, maka dia adalah seorang wali. Tapi ketika sudah menjadi wali, apakah bisa melakukan sesuatu di luar dari kemampuan manusia normal? Nah, kewalian tidak ada hubungannya dengan karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada sebagian hamba. Sekarang, para sahabat semuanya wali apa tidak? Para sahabat wali semuanya apa tidak? Oh, jangan ragu Pak, semuanya wali. Setiap kali menyebutkan nama mereka, apa yang kita ucapkan? Radhiyallahu an. Mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wali. Pertanyaannya, apakah semua sahabat memiliki karomah? Ada yang dapat, ada yang tidak. Ini menandakan bahwa bukan berarti ketika menjadi wali menjadi sakti karena memiliki karomah, tidak. Karena kewalian itu kaitannya dengan apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau gitu saya boleh gak mengklaim menjadi wali? Nah, kalau sudah istilah mengklaim, ini tidak seharusnya dilakukan. Jadilah orang yang bertakwa, jadilah orang yang taat dalam beragama. Mudah-mudahan kita berharap kita termasuk di antara deretan orang-orang yang dinyatakan sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah menjadi wali Allah, kita akan dilindungi. Bukan hanya sekedar dilindungi dari kejahatan saja, tapi kita akan dilindungi dari keburukan. Mata kita tidak akan melihat kecuali yang baik. Tangan kaki kita tidak akan digunakan kecuali dengan hal-hal yang baik. Wali Allah itu dijaga ketaatannya. Sehingga kalau ada katanya ngaku sebagai wali tapi perbuatannya tidak menunjukkan ketaatan, ini diragukan, ini wali dari mana gitu. Gak pernah sholat Jumat, gak pernah puasa, melakukan hal-hal yang haram. Itu dipertanyakan, ini wali dari mana? Karena yang wali itu ya, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang dikatakan sebagai generasi terbaik. Khairun nas qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah yang pertama sahabat, yaitu di generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelahnya siapa? Tabi'in, yang setelahnya adalah tabi'ut tabi'in. Baik. Itu masalah kewalian. Tapi kalau masalah kenabian, tidak bisa diraih dengan latihan, dengan ketekunan. Itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian poin yang keempat yang wajib kita yakini berkaitan dengan masalah Nabi dan Rasul. Bahwa Nabi dan Rasul hanya manusia. Nabi dan Rasul hanya manusia. Ketika manusia, pertanyaannya, apakah berhak untuk disembah? Maka tidak boleh untuk disembah. Dan menyembah Nabi kesyirikan. Menyembah Nabi kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan diancam tidak diampuni. Innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa ketika dia disekutukan dengan yang lainnya. Itu dosa syirik. Dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya sesuai dengan kehendaknya. Ketika seorang mati mungkin membawa dosa, tapi dosa-dosanya selain syirik masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mati membawa dosa syirik, tidak akan diampuni selamanya, pasti masuk neraka. Tapi kalau mati meninggal dunia membawa dosa, tapi selain dosa syirik, ada kemungkinan diampuni? Ada kemungkinan diampuni. Beberapa hadis menunjukkan hal demikian. Tentang hadis bitaqah misalkan. Ya, ketika seseorang ditimbang amalnya, ternyata ketika dibuka catatan buruknya, catatan amal buruknya,
sepanjang mata sampai dia mengira halak aku pasti binasa. Saking banyak dosanya. Kemudian ketika diletakkan di salah satu timbangan, ya bagian timbangan, di bagian timbangan lain diletakkan bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah, tauhid. Dalam artian selama hidup di dunia dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka pada saat itu lebih berat timbangan amal soleh yang bernama tauhid. Ya. Maka jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu. Jaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang namanya tauhid harus senantiasa dijaga. Terkadang karena merasa sudah banyak menimba ilmu agama, sudah hatam kitab tauhid, sudah macam-macam. Oh tauhid itu gini, sudah paham definisi, rinciannya, dalilnya, merasa aman. Hati-hati. Tadi pagi membawakan kisah yang dialami oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau ketika membawakan kajian membahas kitab tauhid. Dan kajian tersebut diulang-ulang. Yang pada akhirnya murid-muridnya memberi usulan, Syekh nggak diganti aja nih tema kajiannya, sirah kek, sejarah, kisah atau apalah. Ya, mungkin merasa bosan dengan kajian kitab tauhid. Kata beliau, ya nanti kita lihat, kita timbang-timbang dulu. Di keesokan harinya, Syekh datang dalam keadaan sedih, raut muka yang begitu sedih. Ditanya oleh muridnya, kenapa Syekh? Saya mendengar kabar bahwa ada seseorang dari desa tetangga ketika baru pindah rumah karena khawatir diganggu oleh jin, dia menyembelih seekor ayam dan diperuntukkan kepada jin sebagai bentuk taqarrub kepadanya agar tidak diganggu oleh jin. Nah, berita tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada murid-muridnya. Oh, gitulah. Mungkin gambaran, oh ya semoga dapat hidayah. Gitu saja. Kemudian lewat begitu saja. Dan saya mengatakan saya akan utus orang untuk memastikannya. Ternyata di keesokan harinya saya memberikan kabar yang terbaru. Ternyata saya salah dengar kabar. Dia bukan menyembelih ayam. Kabarnya bukan menyembelih ayam untuk jin, tidak. Tapi kabarnya dia berzina dengan ibunya. Murid-murid yang mendengarkan kabar tersebut mencelanya, menghinakannya. Itu perbuatan buruk, itu harus diingkari. Itu. Syekh kemudian mengatakan, sungguh aneh sikap kalian. Kalian begitu marah dengan seseorang yang melakukan dosa besar, sementara kalian biasa-biasa saja mendengar kabar seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya seseorang menjaga tauhid. Itu murid-murid beliau loh. Yang mengkaji kitab berkali-kali. Tapi dari sini kita ambil pelajaran. Jangan pernah meremehkan masalah tauhid dan kesyirikan. Jangan pernah meremehkan. Terkadang ada kondisi seseorang yang mungkin sedang terpuruk dan segala macam musibah dia dapatkan. Akhirnya dibisikkan sesuatu. Kalau mau nyaman hidupnya. Kalau mau tentram gini dan gini. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Dan banyaknya seperti itu. Nah ini para hadirin sekalian. Baik, kembali kita pada pembahasan. Nabi dan Rasul hanya manusia biasa, tidak bisa disembah. Dan menyembah Nabi atau Rasul adalah kesyirikan. Apa dalil-dalilnya? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Wala kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kalau seandainya Nabi seorang Tuhan atau Nabi itu adalah Tuhan, ya sangat mudah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Ya. Nabi tidak bisa menarik manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak mudarat dari dirinya kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala kuntu a'lamul ghaib. Kalau seandainya aku memang mengetahui perkara-perkara yang gaib, lastakthartu minal khair. Aku akan perbanyak kebaikan.
Wa ma masana su, dan tidak mungkin ada madarat yang bisa mengenaiku. Ternyata di medan perang sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, ya, tubuh Nabi terluka, gigi beliau tanggal, ya, bahkan hingga sampai dikira beliau terbunuh saat perang Uhud. Itu kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa beliau manusia. Beliau manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarun mitslukum yuha ilayya." Katakanlah sungguhnya aku manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Dan itu yang membedakan. Antara kita dengan Nabi SAW yang membedakan adalah Nabi mendapatkan wahyu sementara kita tidak. Tapi sama-sama manusia. Ya, sama-sama manusia. Oleh karenanya di dalam hadis Nabi mengatakan innama ana basyar mitslukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, saya juga lupa sebagaimana kalian lupa, maka jika saya lupa ingatkanlah. Tapi lupa di sini bukan lupa dalam menyampaikan risalah, tidak. Bukan itu. Lupanya Nabi bukan lupa menyampaikan risalah. Oh, kurang satu ayat misalnya. Lupa menyampaikan hadis ini. Lupa menyampaikan sebuah syariat yang pada akhirnya ada orang yang menambah syariat yang baru. Tidak. Syariat telah sempurna dan Nabi SAW tidak mungkin lupa. Nah, oleh karena itu ketika kita faham berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa Nabi SAW adalah manusia, Nabi berpesan, La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam yang pada akhirnya dianggap sebagai Tuhan. Ya. Baik. Kemudian poin yang berikutnya adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Banyak orang yang beranggapan bahwa perbedaan Nabi dan Rasul itu adalah Nabi orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Mungkin pendapat ini kita dengar dan kita ketahui hingga sekarang. Ya, Nabi itu dapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk berdakwah. Gitu. Sementara Rasul mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Maka pendapat di atas kurang tepat. Ada beberapa alasan. Yang pertama, Nabi dan Rasul keduanya sama-sama utusan Allah. Ini alasan-alasannya yang membantah pendapat tadi. Nabi dan Rasul keduanya sama-sama utusan Allah. Dan tidak mungkin keduanya diutus kecuali dengan sebuah tujuan. Kemudian yang kedua, tidak mendakwahkan wahyu berarti menyembunyikan wahyu. Dan Allah Ta'ala menurunkan wahyu hanya untuk, tidaklah Allah Ta'ala menurunkan wahyu hanya untuk satu manusia. Ya, yang kemudian dimiliki sendiri dan tidak disampaikan kepada yang lain. Bukan itu tujuan Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Dan tidak boleh seseorang menyembunyikan ilmu. Kemudian alasan yang ketiga, dan ini cukup kuat sebagai bantahan atas pendapat di atas, bahwa ditunjukkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW ditampakkan seluruh umat. Ya, beliau mengatakan, "Uridat alayyal umam," ditampakkan kepadaku seluruh umat. Fara'aitun nabi wa ma'ahu ar-ruhayt wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ditampakkan kepada saya seluruh umat. Kata Nabi SAW, saya melihat ada nabi yang membawa beberapa orang pengikut. Jadi ada nabi yang memiliki pengikut beberapa. Ada nabi yang hanya memiliki 1-2 pengikut saja. Dan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwa nabi kalau ada pengikutnya, ini menandakan bahwa diperintahkan untuk berdakwah. Diperintahkan untuk berdakwah. Dari hadis ini juga kita ambil pendapat bahwa banyak sedikitnya pengikut itu bukan menunjukkan bahwa yang disampaikan itu benar atau salah. Itu ustadz itu pengikutnya sedikit, oh berarti dia sesat.
Ustadz itu pengikutnya banyak, berarti dia benar. Atau kebalikannya, yang sedikit itu yang benar. Karena badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Jadi cara mencari kebenarannya dicari yang paling sedikit. Pokoknya jamaahnya, pengikutnya paling sedikit di Indonesia itu yang dicari. Jadi intinya, jumlah tidak bisa dijadikan patokan kebenaran. Patokan kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang difahami oleh generasi terbaik umat Islam. Baik, kembali dari tiga alasan di atas dapat kita pahami bahwa Nabi dan Rasul ya sama-sama mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Lantas apa perbedaannya? Perbedaannya adalah Nabi menyampaikan wahyu yang sebelumnya, menyampaikan atau membawakan risalah yang sebelumnya, Nabi sebelumnya. Sementara Rasul ya mendapatkan wahyu dan menyampaikan syariat risalah yang baru. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah baru yang kemudian disampaikan kepada umat. Kalau Nabi itu membawa syariat yang lama. Itulah letak perbedaannya. Baik, poin yang berikutnya para hadirin sekalian. Iman kepada para rasul itu mengandung 4 unsur. Ya. Yang pertama, mengimani bahwasanya risalah mereka benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita imani bahwa risalah mereka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi atau rasul la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dan rasul tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama rasul yang sudah kita kenali, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau sunnah yang sahih, atau nama-nama yang tidak kita ketahui, atau rasul-rasul yang tidak kita ketahui namanya. Jadi iman kepada rasul ada 2 macam. Iman secara global, kita mengimani seluruh nabi dan rasul yang diutus, itu global. Yang kedua, iman secara khusus, yaitu mengimani yang telah disebutkan nama-namanya. Ya, yang telah disebutkan nama-namanya. Kemudian jumlah nabi dan rasul ya juga ini disebutkan oleh para ulama. Memang ada sebagian dalil yang menyebutkan jumlah nabi dan rasul. Ada yang menyatakan sekitar 300 belasan orang. Sekitar 300 belasan nabi atau rasul. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya menyebutkan bahwa jumlah nabi itu ada mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alf. 124.000. Sementara rasul ya 315. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Hanya saja wallahu taala alim bisawab, para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis di atas. Yang menyatakan sahih maka mereka meyakini hal demikian. Tapi yang tidak, berdasarkan firman Allah Subhanahu dalam surat Ghafir ayat 78, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ya, kami telah utus para rasul, sebagian mereka ada yang kami kisahkan dan sebagian mereka ada yang tidak kami kisahkan. Nah, baik, kemudian kita akan menyebutkan beberapa tugas ya utama para rasul, yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan wahyunya, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira dan memperingatkan manusia dari kejelekan, memperbaiki jiwa dan menyucikannya, meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang, menegakkan hujjah atas manusia, mengatur umat manusia dan untuk berkumpul dalam satu akidah. Kita baca secara cepat ya. Intinya mereka mendakwahkan Islam dan dakwah mereka satu. Seluruh nabi dan rasul memiliki dakwah utama yang satu, yang sama, yaitu dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Oleh karena itu, jika dilihat dari sisi ini, seluruh agama nabi dan rasul apa?
Islam. Ya. Itu mendakwahkan manusia kepada tauhid. Kemudian kekhususan bagi nabi, nabi atau rasul. Yang pertama mendapatkan wahyu. Mendapatkan wahyu. Kemudian dikubur di tempat mereka meninggal. Kemudian yang ketiga, jasadnya tidak dimakan bumi. Ya, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pernah berangkat umroh kemudian ke Masjid Nabawi, nanti mungkin ada yang menceritakan di sana bahwa di zaman pemerintahan siapa itu pernah ada usaha orang-orang untuk mencuri jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala macam cara, sampai yang terakhir diceritakan menggali tanah, gitu, menggali tanah terowongan hingga atau menuju ke lahatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Allah Subhanahu Wa Taala melindunginya. Baik, kemudian termasuk kekhususan Nabi adalah maksum. Nah, ini sedikit kita bahas tentang masalah maksum. Ya, maksum itu artinya terjaga. Maksum itu artinya terjaga. Baik. Dalam artian Nabi dan Rasul itu terjaga. Namun terjaga dalam hal apa saja? Yang pertama, beliau maksum dalam menyampaikan risalah. Dalam artian tidak mungkin salah ketika menyampaikan risalah. Gak mungkin salah. Menyampaikan wahyu, menyampaikan hadis-hadis gak mungkin salah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi pada umumnya maksum dalam menyampaikan risalah. Ya. Disebutkan dalam hadis ada salah seorang Quraisy melarang salah seorang sahabat untuk menulis, Abdullah bin Amr bin As, ya. Ketika menulis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Quraisy. Kenapa? Dia manusia yang terkadang berbicara salah dalam keadaan emosi. Maka Nabi mengatakan, "Uktub walladzi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haq." Tulislah apa saja yang keluar dari lisanku dalam rangka mentahdits, dalam rangka menyampaikan risalah. Demi Allah, tidaklah keluar dari mulutnya kecuali hak kebenaran. Karena Nabi tidak mungkin salah dalam menyampaikan risalah. Maksum dalam menyampaikan risalah. Kemudian Nabi maksum dari perbuatan kufur dan kesyirikan. Tidak mungkin Nabi berbuat kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, beliau maksum dari dusta. Maksum dari dusta, dari perbuatan dusta. Meskipun di luar menyampaikan wahyu. Jadi maksum, gak mungkin Nabi SAW berbuat dusta. Kemudian Nabi juga maksum dari perbuatan dosa-dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran. Ya. Dan itu yang keempat, Nabi SAW maksum dari dosa-dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran. Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan kecil? Maka jawabannya mungkin terjadi, akan tetapi dengan beberapa alasan. Yang pertama, itu bukan kesengajaan, tapi itu adalah ijtihad. Contoh kesalahan yang dilakukan Nabi adalah tentang laki-laki buta yang datang kepada Nabi, sementara beliau sedang berdakwah dengan para pembuka Quraisy. Ini kalau masuk Islam ini, mudah tersebarnya Islam. Ada yang buta datang minta atau bertanya tentang sesuatu. Abasa wa tawalla. Itu kesalahan. Tapi kesalahannya atas nafsu tidak? Bukan. Ijtihad. Nabi sedang berdakwah. Tapi sudah mendapatkan pelurusan, dalam arti sudah diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi telah bertaubat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi kesalahan Nabi intinya memang terkadang ada kesalahan kecil, tapi bukan karena nafsu, tapi karena ijtihad. Itu yang harus diyakini. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.